Ayo Mas. Hah? Malah minum. Salam lestari dulu mulai. Ya udah minum sedikit. Pelit banget. Sedikit. Bahasa itu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Toblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo sing ganteng pol, Mas Alek Purwo. Alek Purwo apa Alek Pujiwinarto? Sama aja. Mas, kan beberapa waktu yang lalu itu kan RJL 5 Mas Fajar dan tim itu kan datang ke Gubuk Reot kita lagi, ya kan? Enggak reot lah, gubuk tapi enggak gitu. Reot. Bocor. Iya kan? Kalau reot itu kalau kita bersandar atau duduk itu kan meleot. Ini kan enggak juga lah. Itu kan sebenarnya cerita yang mau diangkat Mas Fajar yang dikejar itu kan tentang pencarian jenengan setelah kejadian itu kan jenengan mencari lagi 7 kali itu. Yeah. Nah, kenapa jenengan tidak menceritakan itu di RJL 5 tapi malah menceritakan pengalamanku ketemu kakek-kakek itu gitu. Lagian ngapa sih kita bahas lagi masalah Gunung Slamet kan sudah. Ya, kan penasaran gitu loh Mas. Penasarannya tuh gini, mumpung jenengan itu kan kemarin habis bercerita sama Mas Fajar gitu kan. Jenengan tuh biar ceritanya itu lebih terkuat lagi gitu loh. Gini, kenapa aku sampai sekarang masih nggak mau mengekspos tentang pencarian itu. Sebenarnya ada beberapa hal. Kalau pendakian yang sama kamu itu yang mengalami beberapa peristiwa itu dilakukan oleh 4 orang plus 1 orang porter. Betul. Artinya yang mengalami itu lebih dari 1 hingga cerita bisa dikonfirmasi. Kan gitu. Nah, jadi objektivitasnya itu ada. Tapi pencarian itu aku lakukan sendiri. Enggak sama keluarganya Mas Gaga? Enggak. Kan sendiri. Oh, berarti enggak ikut mencari ya? Dengan biaya dalam beberapa pencarian itu di sponsori kakaknya Iqbal. Jadi patungan lah. Aku keluar uang, beliau juga. Itu yang pertama. Yang kedua, wong aku sendiri itu karena sendirian dan pencariannya kan pasti dilakukan pada saat yang sama, pada saat yang sama dengan pendakian itu. Jadi itu kan berarti musim hujan, tanggal 5 Januari ke sana itu kan kata orang Jawa Januari itu kan hujan sehari-hari loh. Jadi hipotermia, lapar dan sebagainya, frustrasi itu kan membuat campur aduk antara ini yang dialami sebenarnya halusinasi apa beneran dan dialami oleh 1 orang toh. Ini kan jadi sangat subjektif. Nah, sementara kita ngomongnya di YouTube kan jadi kalau istilah dalam jurnalistik itu disebut sumir, cerita yang hanya dilakukan diberikan atau disampaikan hanya dari satu sisi tanpa bisa dikonfirmasi kan gitu. Terus yang ketiga, ini yang lebih penting, hampir 100% isinya itu hal-hal yang nggak masuk akal. Kalau peristiwa yang terjadi bareng sama kamu itu kan masih ada penjelasan di luar mistis yang bisa diberikan, gitu. Misalnya, kamu bisa saja mengalami melihat orang tua dan sebagainya itu karena kamu sendiri sebenarnya capek merawat aku. Kan energimu juga banyak terkuras, ditambah udara dingin, jadi kamu juga bisa mengalami halusinasi.
jangan senyum. Artinya gini loh, persepsimu bahwa misalnya itu memang pengalaman mistis, ya monggo. Tetapi kamu tidak berhak menjustifikasi ini memang mistis lalu disampaikan pada khalayak, gitu loh. Biarlah mereka yang menentukan, oh ini sebenarnya bisa dijelaskan atau oh ini memang mistis, gitu kan. Nah ini kan susah sekali kalau hampir semuanya itu nggak masuk akal gitu. Kemudian pencarian itu sebenarnya juga tidak benar-benar 7 kali. Kayaknya aku pernah ngomong ya, pencarianku yang pertama itu gagal karena Kenapa? ketahuan sama petugas. Sementara statusnya aku tuh di blacklist dari Gunung Slamet itu tidak ya. boleh ke Gunung Slamet. Jadi pencarian yang pertama itu aku diketahui gitu ya. Diketahui oh ini Alek. Nah kemudian dibawa ke kantor, diberi penjelasan Anda nggak boleh mendaki apalagi mencari, Anda sudah merepotkan dan sebagainya, sehingga gagal. Jadi pencariannya sebenarnya yang benar-benar ke lokasi lo ya, saya nggak bilang sampai lokasi lo, menuju lokasi itu 6 kali. Gitu. Terus sing dialami itu apa aja gitu loh Mas? Ya enggak apa-apa cerita. Nah itu yang tak omong. Jadi kalau ini cerita pribadi di mana hampir semuanya nggak masuk akal, aku itu lagi cerita apa terusan? Tujuanku apa gitu loh? Ya enggak apa-apa, aku kan pengen tahu gitu loh ceritanya. Ini nggak sesederhana itu. Kalau misalnya akibat dari ceritaku ini orang jadi makin takut memandang Gunung Slamet itu adalah momok yang menakutkan, banyak hantunya dan sebagainya, itu yang diinginkan mereka. Jadi aku sama saja membantu jin-jin ini dong untuk eksis gitu. Ngapain ya? gitu. Jadi apa ya? Sorry, tapi cara berpikir kita agak beda gitu. Kalau kamu kan yang penting seru, yang penting. Iya kan pengen kan apa ya, kepo maksudnya tuh apa yang dialami, soalnya kan sampai sekarang pun jenengan nggak pernah cerita gitu loh, cuman cerita setelah kejadian itu 7 kali mencari kan gitu. Oke, ada sebuah jembatan misalnya yang menghubungkan antara kota kita ini dengan tempat mengantor. Jadi Purwodadi dan Semarang. Anggap saja di situ ada sebuah jembatan. Setiap kali kamu lewat ke situ, kamu mencium bau kembang. Lalu suatu ketika kamu melihat ada penampakan. Kemudian apa kamu akan cerita? Iya, awal-awal pasti enggak langsung cerita. Kenapa? Iya, kalau aku bercerita mungkin orang nggak percaya gitu. Kalau aku tidak punya itu. Jadi kalau aku cerita, aku nggak akan peduli orang percaya apa tidak. Tetapi yang aku pikirkan akibat dari aku cerita ini, apakah orang yang sebenarnya bisa bekerja di Semarang pulang membawa hasil jadi nggak jadi berangkat hanya karena takut. Nah itu yang tak pikir. Kalau itu berhasil, kalau itu terjadi, iya sih hantu itu sudah berhasil menakut-nakuti karena memang fungsinya begitu, gitu loh. Jadi sampai sekarang saya masih ragu untuk menceritakan ngapain. Itu akan samalah dengan konten-konten horor di YouTube yang lain, kira-kira ya seperti itu. Tapi saya tegaskan, saya tidak masuk ke desa mereka lagi, gitu. Tapi ditemuin nggak? Nah ini dipancing namanya. Yo Jadi nggak saya tegaskan, mancing. saya tidak berhasil masuk ke desa gaib itu, karena itulah yang aku inginkan, gitu loh. Jadi justru ketika aku berharap bisa masuk, malah nggak bisa masuk. Makanya ketika ada satu konten YouTube yang bilang bisa membawa aku masuk, saya sangat tertarik.
Tapi habis itu karena itulah yang aku coba bertahun-tahun dan gagal gitu. Dan gagal. Pintunya mana aja saya nggak tahu. Jadi kalau malam sebelum aku masuk kan selalu terdengar perubahan suara, kemudian ada awan dan itu juga nggak ada. Padahal aku sudah menirukan posisinya. Udah mancing-mancing gitu ya. Seperti itu tidak. Yang datang malah hujan yang lebat. Terpaksa kalau hujannya deras kan, ngiyup atau berteduh. Iya. Dan waktu pencarian kan, aku juga nggak bawa tenda. Jadi situasinya aku buat mirip kayak waktu tersesat itu, cuman bedanya aku bawa golok karena ini apa? Ya untuk membersihkan babati. Iya, pisau tebas lah, pisau tebas gitu. Lagian kalau harus berhadapan lagi sama harimau sama apa yang belum tentu sama seperti ketika aku tersesat. Iya, misalnya mereka ketemunya galak apa ya, aku mau mati konyol kan tidak. Kalau prinsipku kan selama manusia hidup dia harus berusaha mempertahankan dirinya. Kalau perlu mati dalam keadaan berjuang daripada menyerah kan begitu. Tapi itu enggak kan sudah mancing-mancing gitu ya dalam posisi seperti itu gitu kan tidak bisa masuk. Tapi kayak dulu tuh yang jenengan bilang itu nyengit apa panglimanya itu nemuin enggak? Pasti kan dia kan di garda terdepan loh untuk wah ini orang kok kesini lagi gitu loh. Enggak nemuin. Iya sih ditanya kok. Gini deh. Enggak lah. Piye sih? Jangan ragu-ragu toh Mas. Prinsipnya gini loh Cinta. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Enggak, aku mikir dampaknya gitu loh, mikir dampaknya. Ini apa gunanya kalau ditonton orang. Ya wes gini deh. Aku nggak bakalan mancing-mancing lagi. Cuman pengen tahu kenapa kok itu dihentikan. Udah 7 kali aja mencarinya gitu. Pencariannya. Soalnya gini loh yang jenengan kan sampai sekarang itu kan sebenarnya masih penasaran gitu loh. Sampai sudah berpuluh-puluh tahun jenengan berani untuk naik ke Slamet lagi ngajak istri tercinta. Itu kan ya karena penasaran itu kan gitu loh. Terus kenapa kok dihentikan? Itu karena istriku saat itu Lucy itu menangis dan minta supaya sudahlah lupakan saja, kita punya kehidupan, jangan korbankan kehidupan kita untuk mencari sesuatu di masa lalu yang sepertinya memang akan tetap menjadi rahasia. Nah terus kenapa Mbak Lucy menangis? Gini deh, berarti tak ceritakan ini ya, tak ceritakan pencarian terakhir ya, pencarian terakhir, tapi singkat aja ya. Jadi itu berarti terjadi 7 tahun setelah 1985, berarti terjadinya 1992. Aku mendaki via Gunung Malang sama seperti kita kemarin, cuman karena aku sudah dikenali, bahkan aku yakin petugas-petugas kayak kepolisian atau perhutani itu memang karena berdasarkan pengalaman dulu pernah nangkap aku waktu mau mencari dia, mereka pasti mencari tahu si Alek ini datang lagi apa enggak kan. Jadi aku sembunyi-sembunyi, tidak mampir di warung, tidak mampir di penduduk, ya pokoknya langsung aja. Dan memang pada waktu itu kan belum kayak sekarang ada base camp, ada apa. Itu kan dulu enggak. Jadi kalau mau mendaki ya
normalnya kita mampir ke salah satu penduduk, utamanya aparat kan gitu. Nah, aku enggak, jadi aku langsung masih siang itu aku melewati desa Gunung Malang itu masih siang, jadi aku jalan sampai sore. Situasinya hujan, tapi hujannya enggak terus banget. Ya susah waktu itu, jadi harus kepleset-pleset karena memang medannya pada saat itu sulit dan tanahnya itu kalau orang Jawa bilang bletok gitu loh. Berlumpur gitu ya? Bukan berlumpur, kalau berlumpur itu kan setengah cair, ini enggak, tapi kalau diinjek pakai sepatu PDL masuk. Iya, itu tanahnya jadi pada nempel semua dan sepatu itu makin berat. Ya, setelah menjelang malam, jadi sudah memang sudah nggak bisa melanjutkan perjalanan karena malam, karena gelap. Aku berhenti dan seperti yang aku bilang tadi, aku tiduran ya, tiduran menirukan posisi waktu aku bisa masuk itu. Yang datang itu kalau sebelumnya itu kan hujan deras. Yang ketujuh itu angin. Itu anginnya keras banget sampai beberapa pohon itu sampai berderak-derak gitu suaranya. Krak. Ini kayak apa ya? Kayak di hati itu aku dihalangi. Tapi dengan gejala alam gitu, untuk masuk lebih dalam lagi. Dan itu belum sampai di lokasi. Masih jauh lah. Itu masih cukup jauh. Tapi ya tetap itu di pinggir Sungai Lemberang kan. Aku di pinggir sebelah kiri. Nah, malam-malam itu aku nggak tahu jamnya ya, tapi itu jelas sudah malam. Karena waktu itu memang nggak bawa jam. Kalaupun bawa jam itu pasti rusak. Karena pada waktu itu kalau mau beli jam yang anti air, mungkin aku sayang uangnya, mending uangnya aku pakai untuk mencari aja daripada beli hal yang cukup mahal. Terus muncul si Gundul itu. Benar. Iya, muncul. Dan dia marah-marah. Kamu mau apa? Kamu itu sudah kami lepeh tahu nggak? Dikeluarin lagi. Jadi gitu. kalau makan kemudian nggak doyan dikeluarkan itu. Kalau orang Jawa bilang lepeh. Oh itu wis tak lepeh. Kenapa kamu menjejalkan diri? Gitu. Intinya seperti kalimatnya seperti itu, tapi dalam hati itu penafsirannya jadi banyak. Jadi kayak feeling saya, interpretasiku ya. Kayak apa dikira kamu sakti apa gitu loh. Seolah-olah mereka ngomong begitu. Apa kamu pikir dulu kamu selamat itu karena kamu sakti? Bukan gitu loh. Padahal jangan nggak ada pemikiran itu sama sekali. Enggak, tapi ketika dia ngomong begitu, jadi terpikir kayaknya dia berpikir begitu. Jadi dia seperti ingin menegaskan aku itu nggak ada apa-apanya. Hanya karena memang belum waktunya saja, aku itu nggak bisa mereka ambil gitu loh. Tapi kalau begitu terus, itu berarti aku salah. Karena aku melanggar wilayah, intinya gitu. Dulu anginnya kenceng terus dia nongol gitu. Jadi dia nongol itu bukan ini loh, bukan badainya berhenti terus dia nongol. Enggak, ini masih badainya tetap masih dalam badai itu dia ngomong. Pokoknya intinya kamu harus pulang. Nah, jadi semalaman itu ya aku cuma kedinginan dan habis itu nggak ada apa-apa lagi. Binatang juga nggak ada. Jadi dia hanya ngomong seperti itu. Paginya aku sebenarnya ragu. Ini
dan badai selesai. Di badai malam itu berhenti. Nah, paginya suasananya cerah. Aku berpikir begini, kalau ini tak hentikan, ya percuma. Karena apa? Karena selain tadi kan udah aku bilang, selain uangku itu juga ada uangnya keluarganya. Aku harus bertanggung jawab kalau selalu pulang dengan tanpa tidak berhasil, itu kan ada beban moral ya. Ya aku putuskan dulu, pokoknya aku akan jalan terus. Kalau perlu sampai ke lokasi jatuhnya Iqbal, meskipun aku nggak tahu nanti aku naik jurang yang tinggi itu nanti kayak apa. Tapi kalau dulu berhasil menuruni, sekarang pasti bisa. Tapi aku baru berjalan beberapa langkah, bukan beberapa langkah, beberapa menit ya. Jadi belum 1 jam itu yang cerah tadi berubah lagi. Jadi angin, tapi nggak ada hujan. Itu angin dan dahan-dahan pohon itu sudah mulai jatuh. Memang kayak dihalangi ya. Terasa banget ini dihalangi ini berarti. Jadi dahan jatuh itu di depanku. Wah, kurak. Wah. Ngeri ya. Iya yo. Jadi ngeri gitu loh. Artinya dari berniat mencari menjadi bukan takut, tapi rasanya kalau aku melangkah lagi mungkin aku kejatuhan itu gitu loh. Mungkin kejatuhan itu. Jadi bukan mereka datang untuk mencekik atau apa, enggak. Tapi lewatnya seperti itu. Lewatnya fenomena alam. Udah aku pulang. Nah, ketika pulang yang pertama kali tak ceritain itu kan ya istri. Ilusi itu nangis ya. Sudah kau masukku. Jadi kenapa dia menangis? Itu dah pertanyaan. Si Lucy itu takut kalau aku nyari terus, akhirnya aku juga mati. Padahal punya keluarga. Iya, padahal pada waktu itu sudah ada lihat. Ya akhirnya pulang. Gitu. Jadi pulang dengan apa ya, pakaian yang sudah gak karu-karuan. Jadi itu kan tidak aku buang pakaiannya waktu itu. Jadi aku tunjukkan ini loh, buktinya aku sudah mencari itu. Pakaian itu sampai kayak gini juga, koyak-koyak, kotor sekali. Tapi kan aku pulang ke Semarang tidak pakai pakaian itu. Sebab kalau keluar dari hutan pakai pakaian itu ditangkep lah aku. Wah ini Alek kan gitu. Gitu. Nah sekarang kalau isi dari pencarian yang sebelumnya juga seputar itu atau bahkan lebih nggak masuk akal lagi. Mau dapat apa yang dicari. Tapi ya sekitar itulah. Terus aku harap udahlah, nggak usah tanya tentang pencarian. Jadi pencarian ini memang pencarian yang sia-sia, menghabiskan waktu dan biaya dan tetap menyisakan penasaran itu. Jadi sebenarnya ya hanya ada 2 caranya. Bisa masuk benar-benar atau dicari dengan cara apa? Menginterpretasikan secara meditatif gitu. Bisanya seperti itu. Jadi kalau kemarin aku bilang aku pengen ke Curug mana itu? Curug Tembelang. Ke Curug Tembelang itu. Ya sebenarnya itu juga sama dengan yang kita lakukan itu. Di pos 3 karena aku bermeditasi. Ya sama seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan normal, keadaan waras, aku juga berpikir, aku ngapain sih sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain kan aku merasa kayak punya aku itu satu-satunya yang berhasil bertahan kan. Terus apa yang aku lakukan gitu loh.
selalu ada perasaan itu perasaan seperti itu. Apakah yang aku lakukan itu sudah maksimal? Karena yang namanya maksimal itu sangat apa ya, subjektif kan. Artinya maksimalmu sama maksimalku beda kan, nggak bisa sama. Jadi kalau mungkin untuk ukuran orang lain sudah cukup mencari sampai 7 kali 8 kali juga kemarin sama istri, terus kesedihan juga sudah cukup diberikan, doa juga tidak kurang diberikan, itu sudah cukup buat move on. Enggak seperti itu, enggak sesederhana itu, karena aku merasa masih iya. Di sisi lain aku masih bisa mendaki sampai Rinjani, masa keselamat enggak dilakukan kan gitu loh. Kayak itu. Seperti ada tanggung jawab moral untuk tetap, selama aku masih bisa jalan kaki, ya aku akan berusaha. Cuman sekarang makin tua ini kan kesibukan bukan makin hilang, tapi malah makin padat, yaitu yang bikin susah. Tapi itu tidak akan menghilangkan niat. Itu. Yang kan pas setelah bertahun-tahun jenengan kan naik ke Gunung Slamet lagi. Iya. Ya toh. Lewat Gunung Malang sama aku itu. Sana kan juga kayaknya kan memproteksi diri untuk udahlah kamu nggak usah kesini lagi. Ya kan kamu merasakan bahkan sejak pertama terdengar raungan itu. Serem banget itu. Itu kan jelas-jelas kayak terganggu kan. Iya. Ini seperti padahal baru ini ya, maksudnya baru masuk hutan itu baru seperti itu lah. Ketika itu terjadi bersama-sama, aku lebih enak ceritanya. Karena orang lain juga ngalamin. Lah yang sendirian ini kan wagu gitu loh. Aku cerita sendiri nggak bisa ditanya sama siapapun. Ya nggak, maksudnya gini. Kalau misalnya ini kan Akio kan juga belum melengkapi pendakian di Jawa Tengah, kan masih ada kurang 2, Merbabu sama Slamet. Kan otomatis kan juga kita nanti mengantar Akio ke Slamet. Nah itu kira-kira yang di Slamet itu juga akan memproteksi lagi dengan ada fenomena kayak gitu, penampakan suara-suara apa atau enggak? Saya kira enggak. Kenapa? Yang mereka keberatan itu kan kalau ini ya, kalau apa? Niatnya. Niatnya aku mau apa gitu. Kayaknya begitu. Sik Mas, jenengan mungkin lupa. Senia waktu SMP itu kan kita sekeluarga sama Senia itu kan ke Baturaden, ke Pancuran 7. Lah kenapa tiba-tiba jenengan yang berangkat sehat ketika naik itu jenengan pingsan, terus harus ditandu. Niat jenengan ke situ kan rekreasi. Lah itu Baturaden kan di bawah, di kaki Gunung Slamet. Niatnya kan nggak mau mencari, kenapa jenengan tiba-tiba pingsan di situ? Itu loh. Nah, ayo. Ya gini aja deh. Tapi aku yakin kalau anak-anak kayak Kiko terus Aiko itu mau naik, aku masih bisa mengantarkan dan nggak akan terjadi apapun. Ya biar lebih aman lewat Bambangan aja. Karena di situ banyak pendaki yang lain, akhirnya punya warung juga. Anak-anak pasti suka. Jadi beristirahat juga lebih mudah. Artinya rute Bambangan itu kan jauh dari rute aku kecelakaan. Tapi kalau rute Gunung Malang itu memang berimpitan gitu loh. Jadi bisa aja kalau lewat Gunung Malang mereka menafsirkan ini ngapain lagi. Sama juga Baturaden itu juga ada di sisi itu, berdekatan juga dengan tempat kami mengalami kecelakaan. Mungkin itu, tapi aku nggak tahu juga sih. Tapi waktu sakit itu, waktu pingsan itu juga nggak ada penampakan apapun.
Jadi Nah, ini kan ya aneh, maksudnya jenengan yang sehat tiba-tiba itu jenengan jatuh pingsan gitu loh. seingatku begini loh. Jadi tiba-tiba itu aku pengen lari gitu. Kalau aku kuat jalan, pasti lari juga kuat. Oh, Nah, gitu. baru beberapa jalan itu di sini tersengal-sengal, terus bruk pingsan. Tapi waktu pingsan juga nggak terjadi apapun, nggak melihat apapun, nggak ada komunikasi apapun gitu. Ini aja ya. Nanti toh kalau kita ke Gunung Slamet lagi toh, jenengan jangan ada niatan mau mencari atau mau ketemu sama Mas Gagah atau gimana gitu, mencari keberadaan Mas Gagah di sana. Kan jenengan cerita toh, pas jenengan mencari yang 7 kali itu kan jenengan berusaha untuk masuk ke desa gaib, tapi malah nggak bisa. Lah itu jenengan nanti pokoknya intinya nganterin anak aja, siapa tahu jenengan nanti pas tidur tiba-tiba ada petunjuk gitu. Gini loh bro, desa gaibnya itu sangat jauh dari rute Bambangan. Ya siapa tahu maksudnya, kan siapa tahu kalau di alam seperti itu kan jauh itu kan bisa terasa dekat, dekat bisa terasa jauh kan gitu. Sekarang gini aja deh, jawab jujur. Ya. Kamu bisa nggak Bete. lewat ini, lewat apa? Kita EBT. Wajahnya bete. Wajahnya bete. Kamu bisa nggak? Kamu berpapasan sama mantan, terus pura-pura nggak deg-degan, pura-pura ini, kamu nggak ngelirik dan sebagainya, santai aja, tapi berpapasan loh, bukan dari jauh, berpapasan bener-bener. Kalau perlu sambil dia disapa, kamu disapa sama dia. Hai, bisa nggak? Ya bisa kan, udah lama putusnya. Beneran? Iya. Beneran? Aku udah pernah kayak gitu, nggak apa-apa. Papasan. Nggak hanya papasan, ngobrol. Nggak apa-apa, nggak Nah, deg-degan. kan ngobrol kan? Iya. Bisa nggak kamu papasan, kamu tidak menyapa dia, padahal dia menyapa. Hai. Ya tetap menyapa tau. Ya hai ya. Ya hai Itu. kan gitu. Jadi sesuatu yang kita sudah punya pengalaman, apalagi itu mendalam, nggak segampang itu bilang kita jangan mencari. You tidak pernah kehilangan teman di situ. Masa iya sih saya berada di situ terus tidak teringat, tidak terpikir untuk piye yo temanku sebenarnya gimana? Tidak mungkin. Kalau saya bilang bisa, bohong gitu loh. Karena yang dialami itu sesuatu yang sangat mendalam. Mungkin yang di sana juga gitu ya, punya story sing. Oh ini Iya. Alek ini Alek jadi ini, begitu datang pasti langsung pasang kuda-kuda ya. Mau apa ini? Padahal niatnya yang jenengan juga nggak itu ya, gitu kan. Itu sampai saya pernah curiga bahwa jangan-jangan Gunung Slamet ini memang nggak suka sama aku gitu loh. Karena setiap kali naik Gunung Slamet itu suasananya beda, auranya ke aku itu beda. Aku nggak bilang Gunung Slamet itu bahaya bagi setiap pendaki, tidak. Untuk aku sama seperti kalau kamu ke dokter, ada dokter yang kasih kamu vitamin aja kamu sudah yakin dan sembuh. Ada yang harus obat beneran, ada yang sudah dikasih obat tetap nggak sembuh, kan gitu, cocok-cocokan. Nah, dari sekian gunung yang tak daki itu, kayaknya Gunung Slamet itu waktu itu aku percaya ini kayak gunung nggak suka aku. Lalu aku ingat-ingat, aku berapa kali mendaki Slamet dan semuanya temanya pasti mencari. Gitu. Kata aku ya ketularan ya. Aku juga Lah karena di situ ada aku. Aku juga merasakan, maksudnya naik gunung udah berpuluh-puluh kali itu. Ya coba gini deh, gitu, kamu ikut selama ini aja, ikut apa? Ikut trip. Nah, ke Gunung Slamet, aku nggak usah ikut, coba suasananya sama apa enggak? Ya aku malah takut kalau nggak sama jenengan. Nanti gini, ini istrinya Alex sendirian. Salah. Aku takutnya gini loh, yang maksudnya tuh nanti bisa berimbas ke anak-anak gitu kan. Anak-anak kan juga suka mendaki, takutnya nanti Tidak segampang itu jin untuk mengintervensi manusia. Harus ada alasannya. Harus ada alasan. Jadi sama seperti aku nggak boleh masuk terlalu dalam, mereka punya alasan karena itu wilayahnya. Mereka juga nggak bisa masuk kita
tiba-tiba nggak ada apa-apa datang dipukul didorong supaya jatuh, tidak gitu, pasti ada storynya. Ya udahlah, maksudnya kan sebagai ibu kan juga takutnya nanti kalau anak-anak itu sudah besar gitu, kalau mendaki sendiri tanpa bapaknya itu kan nanti terjadi sesuatu di Gunung Slamet terutama. Pendakian pertamanya nanti usahakan sebelum saya benar-benar tua, nanti tak temenin. Jangan menua dulu toh. Jangan menua dulu, bisa ngelawan waktu. Jangan menua dulu, semangat. Yes, semangat. Aku semangat selama kamu nggak tanya soal pencarian. Enggak, kan aku udah bilang nggak nanya. Salam Lestari. Belum. Ya aku bilang dulu sama sedulur DTC. Ya itu tadi Lur, pancingan saya untuk mengorek dan nggak berhasil. Nyebelin banget toh. Nanti cerita sendiri aja ya, nggak usah dibikin konten. Enggak sayang. Ya semoga rasa penasaran sedulur DTC semua itu bisa terjawab. Kenapa sih itu sedulur DTC apa kamu? Ya kan aku mewakili sedulur DTC semua gitu loh, aku cintaku Hanifani Switiku. Habis ini nanti besok apa kapan bikin konten pacok-pacokan aja. Pacok-pacokan apa? Tadi toh kita bahas kalau kita ketemu sama mantan itu. Bahas mantan malah. Ngono kuwi malah saya semangat. Cemburu ya? Bukan. Ngapain? Enggak ngaku. Ya wes gitu aja ya. Ya itu tadi Lur ceritanya Mas Alek, alasannya kenapa tidak mau bercerita, kenapa akhirnya berhenti, dan ya semoga saja next kita bisa ke Gunung Slamet bawa anak-anak, kan sebelum menua katanya. Ya. Gitu. Kalau perlu kita nanti hubungi Mas Fajar, karena kemarin kita ngobrol-ngobrol kan mau mendaki bareng, kalau nggak ke Slamet ke Lawu ya toh. Benar. Kalau RCL 5 tak ajak ke Slamet, saya harus ini dulu, tak meditasi dulu. Tapi kalau ke yang lain kalau oh gitu. Masalahnya apa? Masalahnya dia sudah bikin konten tentang aku gitu. Ya takutnya berimbas ya. Ya, itu ada yang nggak nyeneng ke orang. Oh iya. Yang pengawal itu. Oh gitu. Ya wes nanti jangan meditasi dulu, kalau misalnya oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nanti kita hubungi Mas Fajar kapan ada tapi waktu. Kalau RCL 5 bawa spiritualis, orang yang bisa berkomunikasi, bisa apa gitu, nggak apa-apa, bisa. Oh gitu. Nggak, terus kan gini ya, itu kan Mas Fajar itu kan keturunan ini toh, bapaknya kan orang pinter kan katanya. Oh itu nggak cukup. Oh belum. Kalau dalam kondisi marah, ya aku tadi udah cerita. Iya. Dia bisa, aku nggak tahu itu memang anginnya pada waktunya itu memang harus mematahkan pohon apa enggak, tapi kesannya ketika kamu jalan kok di depan sana ada kartun ya, bukan ditebang ini jatuh, bukan kerak mentiung ini jatuh menghalangi gitu ya. Menghalangi jalanmu, tanah juga krek pas di depan gitu ya, pas di depan, yang lain tidak. Ya berarti rasanya piye memang gitu. Kekuatannya ya. Apakah memang anginnya sedang berada di situ atau apa? Kayaknya susah gitu. Susah. Oke. Berarti nanti di ini dulu ya, di meditasi dulu, soalnya ada beberapa yang sedulur DTC itu yang WA saya kalau misalnya mau mendaki gitu, kabar-kabar, siapa tahu bisa ikut gabung gitu. Ke Slamet via Bambangan tidak apa-apa. Ya ke Slamet atau ke Lawu gitu, minta dikabari gitu. Siapa tahu kalau misalnya bisa ikut bareng-bareng gitu, mendaki sama jenengan sama RCL 5 mau ikut gitu. Ya asal jalannya pelan-pelan. Ya aku juga mungkin nggak sekuat dulu.
Ya udah ya. Yuk. Udah malam. Ya itu tadi lor, semoga videonya bermanfaat, diambil baiknya, yang buruknya dibuang jauh-jauh. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tombolak Channel. Salam lestari.